Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Negeri 13 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Subroto, beserta Korbit Kurikulum Ibu Nurjana SPDI, Korbit Kesiswaan Ibu Sangada SPDI, Korbit Sarana dan Prasarana Ibu Yuni Astuti SPDI. Yang saya hormati segenap guru tenaga dan kependidikan Min 13 Jakarta. Yang saya hormati pengawas Min 13 Jakarta Timur, Ibu Deda Handayani MPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid Min 13 Jakarta Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu di acara virtual sosialisasi PTMT pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas PTMT Min 13 Jakarta Timur tahun pelajaran 2021-2022. 1. Pembukaan, pembacaan basmalah. 2. Sambutan dan pengarahan Camat Min 13 Jakarta Bapak Dr. Andes Haji Subroto. Sambutan dari pengawas Min 13 Jakarta Timur Ibu Deda Handayani MPD. Yang ketiga, paparan sosialisasi pertemuan tatap muka terbatas PTMT oleh Ketua Panitia PTMT Bapak Subur Haryadi MPD. Yang keempat, menyaksikan video prosedur pertemuan tatap muka terbatas. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan keenam, penutup doa oleh Bapak Laras Prihanto SPDI. Marilah kita awali acara sosialisasi PTMT hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dan pengarahan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 13 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Subroto. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Subroto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, yang kami hormati Ibu Pengawas Min 13 Jakarta Timur, Ibu Deda Handayani MPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru Min 13 Jakarta Timur yang saya cintai dan yang saya banggakan. Bapak Ibu Wali Murid Min 13 Jakarta Timur dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan semua anak-anakku peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan. Sehingga kali ini kita dapat melaksanakan Zoom meeting dalam rangka sosialisasi
persiapan PTM, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas tahap 3. Mohon maaf Pak Haji, mikrofonnya tolong dihidupkan dulu. Saya ulangi, sudah dengar? Halo? Pak Haji, sudah. Sudah. Mari kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai patron kehidupan yang baik, tauladan hidup, uswatun hasanah. Mudah-mudahan dengan selawat kita mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa dalam pertemuan ini kita mengharap kepada Allah akan ridhonya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita sudah lama selama kurang lebih 2 tahun ya dalam masa pandemi ini kita melalui ya pembelajaran PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh daring, dan sekarang ini mulai kita dipersiapkan untuk pembelajaran tatap muka. Saya berharap kepada anak-anakku sekalian semuanya. Jadi pembelajaran tatap muka ini adalah berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta nomor 640 tahun 2021 tentang Madrasah Pelaksana Pembelajaran Tatap Muka Terbatas tahap 3. Harapan Bapak kepada anak-anakku sekalian, nanti kalau sudah ada jadwalnya, kemudian dalam pelaksanaannya kalian benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Anak-anak juga menjaga kebersihan. Ya. Kebersihan di rumah. Saya ingatkan hati-hati karena nanti di dalam lingkungan Min 13 Jakarta Timur masih ada perbaikan sarana prasarana. Hati-hati, kemudian ada program dari pemerintahan DKI yaitu tentang pembangunan sumur resapan. Ada 11 sumur resapan yang sebagian sudah dibuat, kemudian sudah ditutup, tapi sebagian lagi masih dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan Ibu pengawas, sebenarnya kami ini dari sisi itu mau menolak dulu terhadap PTM, pembelajaran tatap muka, karena situasi dan terutama kondisinya di lapangan itu, di lapangan maksudnya di lapangan yang ada di lingkungan Min 13 Jakarta Timur masih dibikin sumur resapan ya. Tetapi kalau kami menolak dulu untuk tatap muka, rasanya kurang bijaksana. Karena itu kami menerima ya SK untuk pembelajaran tatap muka. Sekali lagi kepada anak-anakku sekalian, nanti berhati-hati dalam atau yang ada di lingkungan di Min 13 sesuai dengan arahannya atau sesuai yang diarahkan melalui SOP-nya ya. Kemudian untuk Bapak Ibu wali murid, agar nanti apabila mengantar anak-anak tidak usah masuk ya, tidak usah masuk ke dalam
tidak masa masuk ke dalam apa namanya. Sebentar. Tidak usah masuk mengantar ke dalam lingkungan sekolah, cukup di pintu gerbang saja. Ya, secara teknis nanti akan diterangkan oleh panitia. Kami berharap mudah-mudahan PTM ini berlanjut nanti sampai benar-benar tidak terbatas, artinya bisa pure apa namanya pembelajaran tatap muka berikutnya. Bapak Ibu wali murid dan anak sekalian, itu yang kami harapkan atas kerjasamanya. Semuanya tetap jangan lupa protokol kesehatan. Mungkin ada beberapa pengarahan dari Ibu pengawas dan lainnya nanti, sehingga akan memberikan apa namanya keterangan atau sosialisasi dengan banyak pengetahuan yang cukup. Dari kami berharap mudah-mudahan pembelajaran tatap muka ini tidak ada suatu halangan yang merintang sehingga pelaksanaan menjadi sukses dan berhasil. Itu saja. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan harapan kita semua bisa berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Subroto yang sudah memberikan sambutan dan arahannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami bersama. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dan pengarahan dari pengawas Min 13 Jakarta Timur, Ibu Deda Mulyani, MPD. Kepada Ibu Deda Mulyani MPD, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Min 13 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Korbit Min 13 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, serta Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 6 Min 13 Jakarta, dan juga teruntuk anak-anakku Min 13 Jakarta dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa dalam kegiatan Jum hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenalkan saya pengawas di Min 13 Jakarta ingin menyampaikan terkait surat keputusan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta terkait surat keputusan nomor 640 tahun 2021 tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Min 13 Jakarta. Terkait itu kami akan menyampaikan sedikit beberapa hal tentang kegiatan PTMT yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2013. Pelaksanaan dimulai pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2021. Jumlah jam pembelajaran 3 jam pelajaran, tidak ada istirahat, orang tua mengantar sampai pintu gerbang. Lalu anak-anak membawa makan dan minum dari rumah, pembelajaran tidak ada istirahat. Lalu kegiatan diawali dengan penyambutan peserta didik, yaitu pertama guru menyarankan atau memerintahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, lalu guru mengecek suhu dan mencatat suhu-suhu putra-putri kita. Setelah itu pembelajaran dilakukan pada setiap kelas hanya 50%.
Jadi kuota siswa itu dalam satu kelas 50%, contohnya siswanya ada 32, berarti nomor 1 sampai nomor 16 mungkin bisa untuk tatap muka. Nanti yang 17 sampai 32 di sesi berikutnya atau di tatap muka berikutnya. Lalu selanjutnya, peserta didik yang mengikuti PTMT terbatas atau yang mengikuti pembelajaran di kelas tidak dianjurkan atau tidak diberikan kembali tugas oleh gurunya, tetapi yang diberikan tugas itu yang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi yang tatap muka cukup diberikan pembelajaran saat di kelas. Dan nanti selanjutnya seperti itu sampai tatap muka terbatas ini selesai. Semoga kedepannya tidak terbatas lagi, sudah full semuanya masuk. Harapan kami seperti itu. Lalu yang selanjutnya, saya selaku pengawas menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, tolong jaga prokes, patuhi prokes dan jaga kesehatan kita, karena kita sudah lama tidak belajar, tidak memberikan KBM secara tatap muka, secara langsung dan anak-anak. Nah, besok hari Senin tiba saatnya kita melaksanakan tatap muka, maka dari itu jaga kondisi kita supaya anak-anak merasa istilahnya merasa bangga dengan ketemu dengan gurunya dalam keadaan gurunya sudah fresh, sudah sehat kembali ya, sudah semuanya tidak ada yang dalam keadaan sakit. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran tatap muka itu peserta didik di absen ya, begitu masuk itu di absen sambil dicek suhu, di absen oleh petugas yang sudah diberikan tugas oleh kepala madrasah, yaitu petugas tim COVID, dan di petugas tim COVID itu dibantu oleh orang tua atau komite untuk memastikan tentang hasil cek suhu dari putra-putri, sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan nyaman dan dengan gembiranya bertemu dengan Bapak Ibu guru. Lalu selanjutnya di saat kepulangan, guru yang bertugas mengajar mengantarkan ke gerbang pintu keluar untuk dan di absen juga. Jadi orang tua tetap menunggu di luar gerbang. Jadi orang tua tidak ada yang masuk, tetap menunggu di gerbang pintu masuk atau pintu keluar, dan orang tua yang akan mengantarkan serta mengabsen putra-putrinya untuk dikembalikan ke orang tuanya. Mungkin seperti itu sambutan dari kami, Bapak Kepala Madrasah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pengawas yang sudah memberikan arahan terkait PTMT yang akan insya Allah dilaksanakan pada esok hari. Semoga apa yang sudah diarahkan oleh Ibu Pengawas kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Acara selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan paparan sosialisasi PTMT oleh Ketua Panitia Bapak Subur Haryadi MPD. Kepada Bapak Subur Haryadi MPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati Ibu Pengawas kita, Ibu Dedang dan MPD. Suaranya kurang jelas tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Dedah Mulyani MPD, selaku pengawas Kecamatan Kramajati. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Min 13 Jakarta Timur,
Cek. Masuk ya? Sudah full. Stekernya sudah. Mohon maaf, cek. Sudah terdengar? Baik. Ya. Kami ulangi. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengawas kita, Ibu Dedah Mulyani MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Min 13 Jakarta Timur, Bapak Haji Dr. Andes Haji Subroto, serta para korbit dan rekan-rekan guru beserta seluruh orang tua. Izinkan saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang SOP atau tata cara pelaksanaan PTM kita yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 4 besok, ya, pada tanggal 4 Oktober 2021 hari Senin, yang sama-sama kita sambut dengan rasa gembira. Sedikit saya akan belum ya, insya Allah. Aku pindah aja ya. Baik, mohon izin. Mohon maaf ada sedikit teknis. Sama juga. Baik, mohon maaf ada trouble ternyata di laptop saya sehingga suara tidak terdengar. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa paparan atau SOP tentang pelaksanaan PTM kita. Insya Allah akan kita laksanakan pada hari Senin 4 Oktober 2021. Nanti ada beberapa tahapan atau yang akan dilalui atau dipatuhi oleh peserta dalam mengikuti PTM kita kali ini. Mungkin sedikit saya singgung bahwa pelaksanaan tadi sudah disinggung bahwa pelaksanaan PTM kita ini sesuai dengan SK Bapak Kanwil Kemenak DKI Jakarta nomor 640 tahun 2001 tentang madrasah pelaksana PTM terbatas tahun ini. Dan alhamdulillah madrasah kita merupakan salah satu yang ditunjuk dalam melaksanakan PTMT saat ini. Walaupun dengan kondisi yang kita dalam pembangunan beberapa perapian, tetap kita tim berusaha dari kemarin, kita roso ya terus menerus untuk melakukan beberapa persiapan dan juga menyiapkan sapras ya sarana prasarana yang dibutuhkan. Mungkin ada beberapa kurang ya, mohon dimaklum karena deadline waktu yang cukup singkat. Awal pertama kami mendapat informasi bahwa kita pelaksanaan tanggal 8 Oktober 2021 mendatang. Namun ternyata informasi terakhir kita akan melaksanakan pada hari Senin 4 Oktober 2021 besok. Cuman bagaimanapun juga kita tetap dengan semangat menyambut pelaksanaan PTM ini. Untuk beberapa SOP aturan yang harus dipatuhi oleh siswa dan orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini, ya mohon kerjasamanya baik orang tua untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas kali ini. Untuk itu saya akan coba sampaikan slide ya, paparan sekilas tentang SOP pelaksanaan tatap muka. Pak Hasan, mohon bantuannya. Baik, nah ini tata cara atau SOP siswa saat anak di rumah akan berangkat ke madrasah. Selanjutnya Pak Hasan. Yang pertama, ya siswa membawa perlengkapan sendiri berupa alat tulis dan makan serta surat pernyataan orang tua pada saat hari pertama PTMT sesuai jadwal masuknya. Jadi nanti saat pelaksanaan PTMT, tiap kelas akan kita bagi separuh atau 50% dari jumlah anak. Nanti setelah acara ini akan disampaikan pembagian kelompok. Contoh misalkan kelas 6A itu ada
kami bagi dua menjadi 2 kelompok. Kelas 5 6B selanjutnya kita bagi, dan selanjutnya sampai kelas 1 ya kita telah bagi semua, dan jadwal pelaksanaannya pun juga kita tentukan. Sampai nanti pendatang atau kedatangan itu nanti ada ditentukan titik kedatangan ya, sehingga nanti orang tua cukup mengantar pada titik pengantaran ya, tidak diperbolehkan masuk ke wilayah madrasah. Selain itu juga ya tidak diperkenankan meminjam alat tulis menulis. Jadi mohon orang tua untuk dapat melengkapi para siswa ya, anak-anaknya untuk melengkapi alat tulisnya sendiri, tidak diperkenankan untuk pinjam meminjam. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ya. Kemudian tidak boleh jajan, sehingga anak diharapkan membawa makanan dan minum sendiri. Karena juga di kantin juga kita tidak buka ya, kita tidak perbolehkan buka. Namun bagaimanapun juga anak tidak dilarang lah untuk jajan di luar. Maka nanti akan saya berusaha dengan ya keamanan sekolah untuk membersihkan, mensterilkan lingkungan sekitar sekolah agar tidak ada ya tukang jajan di sekitar sekolah. Selanjutnya Pak Hasan. Nah, sebelum berangkat, orang tua memastikan keadaan siswa dalam keadaan sehat dengan mengecek suhu badan anaknya. Jika anak terdapat gangguan pada saluran pernapasan seperti mengalami batuk, pilek, ya kami sarankan tidak untuk dipaksakan mengikuti PTM, ya agar ya tindakan preventif dapat terjaga. Selanjutnya, Pak Hasan. Selanjutnya, siswa membawa cadangan masker, ya diusahakan lebih dari 1. Ini mencegah apabila nanti masker yang dipakai digunakan siswa telah kotor, jatuh, jadi sudah ada cadangannya. Walaupun di sekolah di madrasah kami sudah menyiapkan. Jadi di tiap kelas di pintu masuk kami sudah menyiapkan ya masker. Namun diupayakan tetap membawanya dengan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang aman. Jika perlu ditambah dengan menggunakan face shield pelindung wajah ya, biar nanti lebih aman, lebih safety anak-anak. Kemudian tidak lupa lap tangan atau sapu tangan, handuk kecil atau tisu. Karena nanti saat masuk dari gerbang, anak akan diarahkan berbaris rapi menuju ke tempat penyucian tangan yang sebelumnya akan di suhu ya, di checkpoint pengukuran suhu. Kita jaga jangan sampai ada lebih dari 38. Kalau memang nanti kedapatan 38, mohon maaf akan kami kembalikan anak untuk pulang kembali ke rumah. Dan ini berlaku juga untuk tenaga pengajar dan pegawai kita semua. Hal ini guna mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas di lingkungan madrasah. Selanjutnya membawa kantong plastik. Nah, ini untuk menepati masker yang sudah dipakai atau kotor yang untuk dibuang, dan kami nanti akan menyiapkan tempat sampah khusus ya buat pembuangan masker bekas yang tertutup. Jadi nanti tempat sampahnya terpisah dari tempat sampah yang lain. Selanjutnya Pak Hasan. Selanjutnya siswa berangkat ke madrasah dengan diantar oleh orang tua atau menggunakan angkutan umum dengan selalu mematuhi prokes seperti selalu yang menggunakan masker ya, minimal masker, sering cuci tangan ya, dan menjaga jarak. Selanjutnya Pak. Nah, sekarang saat sampai di madrasah. Pertama, siswa wajib masker. Ya, wajib menggunakan masker karena kita sudah berikan rambu bahwa madrasah kita merupakan daerah wajib masker. Lalu diturunkan orang tua pada titik penurunan yang telah ditentukan dan sesuai jadwal kedatangannya. Jadi kami sudah mengatur tiap-tiap kelas itu daftar ke jadwal kedatangannya, kami beri waktu. Jadi tidak terjadi penumpukan. Dan kami mengharapkan orang tua mematuhi jadwal yang telah kita tetapkan. Jadi nanti per kelas itu akan ada jadwal penurunan anak ya, pengantaran anak itu sesuai dengan jadwalnya. Jadi tidak terjadi kerumunan. Dan juga mengingat bahwa di lokasi kita jalanan itu agak sempit agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas ya. Nah, nanti di sana di depan gerbang pengantar tidak boleh
memutar balik kendaraannya di depan pintu gerbang. Jadi nanti misalnya dari arah kiri langsung ke kanan untuk mencari putaran lain di jalan yang lain. Yang sebaliknya arah sebaliknya juga langsung. Ya. Jadi tidak diperkenankan untuk melakukan putar kendaraan di depan gerbang. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan. Nanti ada beberapa petugas ya dari guru, tendik, serta tenaga keamanan kami ya. Kita tadi juga sudah berkoordinasi dengan petugas kelurahan untuk minta bantuannya, sehingga insya Allah besok diharapkan tidak terjadi kerumunan ataupun juga kemacetan. Selanjutnya siswa memasuki pintu gerbang madrasah secara tertib antrian sesuai dengan rambu alur setaran guru atau petugas yang tetap mematuhi aturan jaga jarak. Jadi kami sudah membuat alur jalur yang terpisah antara masuk dengan keluar, dan itu kami buat jarak satu dengan lain adalah 1,5 meter, sehingga insya Allah akan tertib dan social distancing tetap terjaga. Dan wajib menggunakan masker standar, kalau bisa lapis 2. Seperti yang telah disarankan oleh pemerintah. Selanjutnya. Nah, setelah masuk pintu gerbang, anak akan dicek suhu tubuh pada titik checkpoint dengan menyebutkan nama, kelas, serta badan yang tertera pada alat pengukur. Nah, ini termasuk sebagai absensi. Jadi sesuai dengan arahan Ibu pengawas kita, bahwa nanti anak selain dicek juga diabsensi. Ini sudah kami siapkan. Dan kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan komite. Mereka insya Allah per hari akan ada petugas anggotanya ya dari komite untuk membantu kami dalam bertugas. Nah, ini alhamdulillah kita coba sudah memenuhi yang diharapkan oleh Ibu pengawas. Selanjutnya. Lalu siswa memasuki ruang kelas ya sesuai dengan pembagian ruang kelas belajar. Jadi kami menggunakan 6 ruangan. Nah, masing-masing ruangan itu nanti diisi maksimal itu 50% dari jumlah seluruh siswa. Maka nanti kita hanya menyiapkan sekitar 18 bangku yang sudah diatur jaraknya masing-masing dan diberi tanda jaga jarak ya, social distancing. Dan selalu tertib mengikuti guru pemandu ataupun petugas yang selalu akan mengawasi. Ya, jadi tetap diarahkan, anak-anak tidak dilepas untuk jalan. Selanjutnya dalam kegiatan KBM ya, anak-anak diwajibkan untuk mengikuti dengan tertib dan selalu mematuhi protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker, menjaga jarak, tidak meminjam alat tulis, tidak berbagi makanan ya satu sama lainnya. Nah, ini kita menjaga agar anak-anak tetap ya tidak tertular. Setelah lain-lain nanti ya juga ditempatkan tempat duduk. Kami tidak membuat istirahat, paling nanti ada jeda minum ya. Jadi pergantian guru ada jeda beberapa menit untuk anak mungkin ke kamar mandi, ke ruang kamar kecil ataupun sekedar minum menghilangkan dahaga. Selanjutnya. Nah, jika siswa atau anak mengalami kurang sehat atau kurang enak badan, nah mohon para orang tua untuk sebelumnya mengarahkan anaknya, jangan sungkan atau takut lapor kepada guru yang bertugas di kelas. Ya, tidak harus walas. Misalkan pada saat itu adalah guru mapel yang ada bertugas mengajar, cukup kepada guru yang mengajar saat itu. Jadi nggak usah keluar lari-lari cari walas, ya. Nanti diarahkan. Nah, baru nanti guru pengajar itu akan meneruskan kepada petugas COVID yang nanti akan dibawa ke UKS, dicek. Kemarin dapat kabar dari Puskesmas, insya Allah akan ada tim medis yang akan standby. Maka kami sudah menyiapkan ruang UKS khusus, ya, ruang khusus bagi UKS yang nanti apabila ada gejala anak yang kurang sehat,
akan mendapati pemeriksaan lebih awal. Kalau memang diduga gejala COVID, akan dibawa ke ruang isolasi dan itu pun sudah kami siapkan. Lalu kami juga sudah minta nomor kontak puskesmas apabila perlu dilakukannya tindakan-tindakan medis sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Selanjutnya. Nah, setelah pelajaran usai, siswa keluar rumah belajar sesuai dengan rambu jalur dan mengikuti bimbingan walas, guru atau petugas yang mengajar pada saat itu. Jadi tidak langsung berjalan seperti biasa, tapi tetap mengikuti jalur jaga jarak yang telah disiapkan. Dimohon nanti anak-anak mengikuti jalur, jadi untuk keluar berjalan pun diatur ya jaraknya. Kita belum bebas seperti ya saat kita tidak pandemi. Selanjutnya. Nah, penjemput itu menjemput di titik penjemputan yang telah ditentukan dengan tertib dan tetap mengikuti arahan petugas. Ya. Jadi tetap usahakan berbaris, berjajar, menjaga jarak, tidak berkerumun, kemudian di tepi sehingga tidak membuat kemacetan lalu lintas. Jadi ini mohon kerjasamanya. Untuk para penjemput, orang tua yang melakukan penjemputan, diperhatikan jadwal penjemputan, ya sehingga tidak terjadi penumpukan. Selanjutnya. Nah, bagi siswa yang belum dijemput, orang tuanya dapat menunggu di dalam kelas atau di bangku depan kelas dengan tetap menjaga aturan jaga jarak atau menghubungi walas untuk mengkomunikasikan kepada orang tua atau wali. Ya. Jadi nanti jika belum dijemput, siswa dilarang untuk keluar langsung sendiri ke wilayah keluar wilayah madrasah, tapi tetap menunggu di ruang kelas atau di teras yang setelah disediakan bangku dengan mematuhi rambu-rambu jaga jarak. Jika perlu, siswa nggak usah malu ya berkomunikasi dengan walas ya untuk menghubungi orang tuanya agar bisa menjemput anaknya. Lanjut. Abi. Baik, itu ya tata tertib kepulangan. Untuk kepulangan sampai di rumah, ya anak sampai di rumah langsung melepas sepatu, kaos kaki dan baju ya untuk langsung dicuci. Dan juga jangan lupa mandi ya agar kuman yang ada di jalan tidak ikut terbawa ke rumah ya. Jadi sayangi anggota keluarga juga di rumah. Jangan biasakan kalau biasanya dulu ya kalian saat pulang ya buka baju biasa makan atau bagaimana ya. Tapi bisakan lepas baju ya sepatu kemudian pakai langsung ke kamar mandi ya untuk mandi lalu mencuci merendam minimal ya baju yang telah dipakai itu ke dalam cairan pencuci. Setelah kalian mandi baru kalian boleh melakukan aktivitas bersama keluarga. Mungkin sekilas itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon bantuannya untuk pembagian jadwal dan juga pembagian kelas nanti akan disampaikan lebih lanjut. Terima kasih. Wabillahi wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Subur Haryadi MPD yang telah memberikan paparannya. Semoga apa yang sudah beliau paparkan dapat kita pahami dan kita jalankan sesuai dengan harapan kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya marilah kita saksikan video prosedur pertemuan tatap muka terbatas dari kedatangan anak ke sekolah sampai waktu penjemputan orang tua. Selamat menyaksikan.
Demikian video yang sudah kita saksikan bersama. Semoga kita besok hari bisa melaksanakan ketertiban seperti yang kita saksikan di video. Selanjutnya, marilah kita sesi tanya jawab. Untuk orang tua yang mau bertanya, dipersilakan. Untuk sesi pertama, saya persilakan 3 orang wali murid untuk bertanya. Nanti baru dijawab setelah 3 pertanyaan selesai. Untuk raise hand terlebih dahulu ya, Bu Salmani, ini udah ada 3 untuk dicatat atas nama Danang PW, Umi Kalsum, dan Dian Ayu. Dipersilakan Ibu Dian Ayu terlebih dahulu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru, Ibu Wali Murid. Mohon izin bertanya Ibu untuk mungkin tadi saya agak kurang begitu jelas terkait dengan proses lamanya belajar. Kan ini nanti dibagi ya Bu ya, izin dibagi per kelompok. Nah untuk lama belajarnya itu berapa lama ya Ibu ya? Itu saja Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, atas nama Umi Kalsum. Ya, Ibu Umi Kalsum dipersilakan menghidupkan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kalsum, wali murid dari kelas 1A Muhammad Basil. Yang ingin saya pertanyakan adalah, kita kan dibagi dalam kelompok 1 dan kelompok 2 nih Bu, Bapak. Apakah di hari, kebetulan saya jadwalnya hari Jumat, absen 1 sampai 16. Sementara yang kelompok 2 16 sampai 32. Berarti yang kelompok kedua itu apakah akan masuk di Jumat next week-nya? Seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Selanjutnya, atas nama Danang PW, dipersilakan. udah bukan ya? Danang sudah Pak? Belum. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk pemaparannya tadi di video, itu kan anak diantar sama orang tua Bu ya, diantar sama dijemput. Boleh tidak kalau anak berangkat sendiri dengan sepeda gitu Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke sekolah naik sepeda. Ya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin Bu Salmani bisa ditanggapi dulu oleh Pak Subur atau siapa, dipersilakan. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Subur Haryadi. Baik, saya coba menanggapi dari Ibu tadi ya tentang proses lamanya belajar. Proses lamanya belajar itu kita 3 jam. Nah, nanti untuk lebih rinci akan dijelaskan oleh Ibu Info selaku sekretaris. Kemudian untuk Ibu Kasum, apakah masuknya ya? Jadi pekan depan untuk kelompok 2 masuk pada pekannya. Misalkan ini, kelompok 1 masuk pada pekan pertama, untuk kelompok 2 pekan pertama. Jadi satu rombongan itu hanya tatap muka 1 kali. Kelompok selama 1 minggu itu 1 kali. Untuk Bapak Danang, bagaimana anak jika naik sepeda? Misalnya kalau untuk anak sepeda mungkin anak sepedanya akan tetap masuk, ditaruh di tempat parkir yang sudah kita siapkan, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak dengan nanti dapat mengakhiri dengan tertib sesuai dengan panggilan. Mungkin itu ya. Untuk Bu Engkong akan untuk proses jam belajar. Bapak Subur mungkin mohon izin ada tambahan sedikit dari kami. Iya Bu, ya silakan Bu. Ya. Baik,
terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua kelas min 13 Jakarta. Untuk pertanyaan pertama, tadi menanyakan lama belajar. Jadi lama belajar itu 3 jam pertemuan Bapak Ibu, jadi bukan 3 jam normal. Contohnya 1 jam itu 35 menit dikali 3 jam, berarti 105 menit seperti itu pertemuannya. Kenapa tidak istirahat? 3 jam beneran. Berarti cuma sedikit. Boleh lanjut Bapak Ibu? Boleh lanjut? Ya, Bu. Ya, siap biar semuanya ini ya. Jadi diulang kembali. Lama belajar itu 3 jam pertemuan. 3 jam pertemuan itu 1 jam kan biasa 35 menit, berarti dikali 3 jam. Berarti tinggal dijumlahkan. Kenapa di situ tidak ada istirahat, tidak ada jajan keluar, karena waktunya itu terbatas hanya 3 jam pertemuan. 3 kali 35 menit. Itu pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran terbatas di dalam kelas. Makanya tadi sudah disampaikan, peserta didik membawa makan dan minum dari rumah. Serta tempat makan dan minum itu tidak menjadikan sampah. Jadi bawalah tempat minum dan tempat makan yang bisa dipakai kembali. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk kelas yang contohnya kelas pertemuan pertama atau PTMT pertama itu yang kelas absen 1 sampai 16, 17 sampai 32 atau itu nanti masuk di pertemuan minggu selanjutnya, minggu kedua. Contohnya hari Senin besok itu kelas 1 absen 1 sampai 32. Berarti yang absen 1 sampai 16. Berarti 17 sampai 32 itu PJJ, mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru. Sedangkan minggu Senin berikutnya yang siswa dari nomor urut 17 sampai 32 untuk masuk PTMT, dan nomor 1 sampai nomor absen nomor 1 sampai nomor 32 berarti mengikuti PJJ, yaitu menerima tugas dari Bapak Ibu guru. Sebulan tuh ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga, apakah anak boleh berangkat sendiri memakai sepeda? Mohon izin Bapak, sekarang ini jadi untuk PTMT ini orang tua apa ya istilahnya, jadi seperti masuk kelas pertama kan diantar ayah ibu seperti itu Bapak. Jadi mohon diantar oleh orang tuanya dan dijemput oleh orang tuanya atau kakaknya. Jadi anak tidak berangkat sendiri, mohon izin walaupun tempatnya dekat, tapi kan kita bisa jalan kaki kalau dekat lebih enak. Tetap dijemput kalau ayah bundanya kerja bisa dijemput atau diantar oleh kakaknya atau mbaknya. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang dari jawaban kami, silahkan. Cukup mungkin Pak Subur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya Bapak Ibu, jawabannya sudah ditanyakan. Untuk sesi kedua, saya persilakan 3 penanya lagi. Saya ambil dari nama Atalla Maiza. Dipersilakan atas nama Atalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali murid dari Atalla Maiza kelas 1B. Ibu, saya mau bertanya, untuk anak kelas 1 ini nanti ketika masuk ke dalam wilayah sekolah, apa ada pembimbing dari gurunya untuk memperkenalkan kelasnya? Karena kan kelas 1 belum tahu kelasnya yang mana ya gitu. Gitu aja sih Bu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas nama Muhammad Danis Razik. Atas nama Muhammad Danis Razik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya alihkan ya. Atas nama Yudi Ozi. Bentar Bu Salmani, Danis Razik ada. Oh ya.
Saya awal murid dari kelas 6C. Sedikit ini aja Pak. Sedikit masukan saja untuk tentang nanti pelaksanaan. Masih nggak tanya, nggak jelas Bapak. Suaranya nggak jelas Pak. Tes. Udah satu ruangan pasti main-main. Jadi Pak, dilanjut Pak. Coba lagi tes mic-nya, Bapak atas nama M. Danis. 1, 2. Apabila tidak memungkinkan bisa menulis di kolom chat. Mudah-mudahan bisa direspon. Ataupun izin Bu Salmani dan peserta lainnya, apabila pertanyaannya mirip-mirip, mohon kiranya disimak dengan baik, jadi tidak perlu mengulang pertanyaan yang sama. Terima kasih. Bapak Hasan, ini atas nama Muhammad Danis bagaimana? Lanjut aja, Bu. Sudah bisa Bapak? Sudah terdengar? Bapak terdengar? Ya, terdengar. Terima kasih Bapak Ibu. Sedikit masuk saja. Mungkin nanti mekanisme pelaksanaan saat kehadiran di sekolah itu, mungkin untuk kita butuh waktu ya Pak. Mungkin nanti bisa terjadi penunjukan, sehingga kami memberikan usulan untuk pengawas itu memberikan hand sanitizer aja Pak untuk jemput bolanya gitu. Jadi tidak untuk mencuci tangan. Karena kita pakai eho, jadi nggak jelas. Ya Bapak, bisa saya terima izin konfirmasi Bu Salmani dan Pak Subur mungkin yang kurang terdengar. Tadi ada saran dari Bapak atas nama M. Danis ini akunnya. Selain cuci tangan, nanti disiapkan pula hand sanitizer, jadi jemput bola. Jadi mereka dalam proses berjalannya itu bisa juga sekaligus penggunaan hand sanitizer selain cuci tangan yang utama seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Danis ya? Biar jelas. Atas nama Danis. Iya. Iya. Halo, iya. Iya betul. Terima kasih Bapak. Betul. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya. Selanjutnya atas nama Yudi Ozi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Maulida Fatimah kelas 1C ini. Kebetulan walasnya juga Bu Salmani gitu ya. Terkait dengan kedatangan dan kepulangan Bu untuk anak-anak kelas 1, karena kan kebetulan ini boleh jadi ini awal pertama kali mereka ke sekolah ya Bu, karena kebetulan juga mungkin masih kelas 1 gitu ya. Itu kan tadi kan kalau ngelihat videonya itu kan SOP-nya wali murid itu berada di luar, benar-benar di luar lingkungan sekolah gitu ya. Sementara kan kita tahu maksudnya secara psikologis misalnya anak kelas 1 itu mungkin ada yang belum siap atau ada yang mungkin nervous atau grogi karena pertama kali gitu ya ketika mereka datang ke sekolahnya gitu. Apakah memang teknisnya benar-benar nanti si anak itu kemudian antar di gerbang luar sekolah ataukah untuk pertama kali misalnya orang tua atau wali murid diperkenankan untuk mengantarkan anak sampai dengan ke kelasnya gitu lah, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan yang kedua adalah terkait dengan kepulangannya.
Nah ini kan kita juga mungkin juga nggak tahu ya, maksudnya kan namanya juga masih anak kelas 1, jadi mereka mungkin belum apakah mungkin nanti ada pengarahan misalnya atau seperti apa gitu, maksudnya dari pihak sekolah sendiri gitu. Jadi ketika mereka nanti keluar, kita menyambutnya di luar itu seperti apa, atau apakah misalnya memang ketika kepulangan itu juga untuk wali murid atau orang tua siswa kelas 1 ini diperkenankan untuk menjemput anaknya ke dalam sekolah gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga terkait dengan pengawasan atau interaksi, maksudnya pengawasan interaksi anak di dalam kelas atau di dalam sekolah ini seperti apa nih? Maksudnya nanti dari pihak sekolah sendiri gitu loh. Maksudnya ya kita tahu lah, maksudnya anak-anak itu kan cenderung misalnya terbiasa untuk berbaur dan lain sebagainya. Apakah SOP-nya cukup ketat bagi anak-anak atau seperti apa nanti? Seperti itu sih Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas nama izin Bu Salmani sebelumnya udah di kolom chat mungkin bisa direspon. Ya, sebentar Yang ya. di kolom chat ya. Menjawab pertanyaan dari Mohon yang maaf ya sudah... Bapak Ibu apabila tidak bisa terrespon semua, namun kita coba usahakan. Baik, di kolom chat Bu Salmani silakan disimak. Ya, kita jawab dulu ya dari yang pertanyaan pertama dari Ataullah Maiza kelas 1B. Silakan Pak Zubur. Baik, terima kasih untuk Ibu Maiza. Apakah ada pembimbingan kepada anak kelas 1? Ada. Jadi kami sudah tutup, kita turun semua guru, tidak hanya sebagai yang mengajar kelas, tapi kami juga nanti ada petugas yang membantu ya para guru itu untuk mengarahkan anak dan membimbing anak. Ini. Ya, kemudian nanti di kelasroom ya sama izin Bu Salmani, Pak Subur. Untuk Pak Subur, suaranya tidak terdengar jelas, jadi mohon tergeser kembali ke Pak Subur. Pak Subur kesini aja. Nah, kebetulan bersebelahan. Ya, siap. Kita berdampingan. Baik, mohon maaf ada trouble ya di laptop saya untuk mikrofonnya nggak keangkat. Saya ulangi untuk pertama dari Ibu Atalah Meja ya. Untuk kelas 1 itu apakah ada pembimbing yang mengarahkan kelas? Ya, ada. Jadi nanti dalam masuk kelas pun anak akan diarahkan, ditunjuk. Jika anak memang sudah bisa mandiri, kami akan mengawasi paling dari jauh saja sambil mengarahkan. Tapi kalau memang anak butuh bantuan, kami akan mendampinginya. Jadi panitia akan turun ya untuk mengawasi dan mengarahkan anak-anak. Jadi nggak usah khawatir, Ibu, Bapak, kami akan membimbing dan ya mendampingi putra-putrinya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Kemudian untuk Bapak M. Danis ya, selain cuci tangan, apakah ada jemput bola untuk yang sendiri? Ada. Kita di tiap depan kelas, pintu kelas sudah kami siapkan hand sanitizer yang dapat digunakan oleh para siswa ya, sehingga nggak perlu lagi harus ke tempat cuci tangan yang terlalu jauh. Jadi tidak perlu khawatir, kami sudah siapkan semua itu. Nah untuk Bapak Yudi Oji ya, untuk kelas 1 ini kan merupakan pengalaman pertama. Kemudian apakah orang tua boleh mendampingi? Nah ini nanti lihat kondisinya ya Bapak Ibu. Kalau memang anak belum siap, ya kami harapkan tidak perlu dipaksakan untuk mengikuti. Tapi kalau memang anak sudah siap dilepas oleh orang tua, jadi silakan. Intinya kami seluruh guru, ya tenaga pendidik dan sebagainya dibasuh dengan komite akan mendampingi putra putri Bapak Ibu semua di sini.
Mungkin itu ya yang bisa kami tanggapi. Terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan yang di kolom chat, untuk ID card kelas 1, sekalian saja saya umumkan, dari kelas 1A sampai kelas 1C saat datang untuk pertemuan tatap muka diharapkan orang tua membuat ID card sehingga kami bisa tahu nama anaknya karena selama ini kan baru tatap muka hanya ada virtual saja. Nah, untuk pertanyaan sepatu, kaos kaki dan seragam, mohon jawabannya dari Ibu Korbit. Ya, akan diwakili oleh Bu Yuni, Bu Salmani. Silakan Ibu Korbit. Nggak kedengaran Bu Eni suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sepatu, untuk siswa berwarna hitam, kaos kaki berwarna putih. Bagi siswa-siswi yang baju seragamnya tidak muat, karena di Koperasi Mi13 belum tersedia, masih dalam pemesanan, jadi boleh memakai baju seragam muslim bebas yang sopan. Begitu juga dengan siswa-siswi pindahan, kalau memang masih ada baju yang dari sekolah lama, misalnya pramuka, bisa dipakai. Kalau memang tidak, udah nggak muat juga, boleh memakai baju seragam muslim bebas. Terima kasih. Untuk kaos kaki warnanya putih, sepatu berwarna hitam. Kalau nggak muat, seadanya, yang penting disesuaikan. Misalnya sepatunya ya sepatu olahraga, tapi tetap sepatu olahraga, bukan sepatu pesta. Mungkin cukup Bu Salmani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Korbit Sarpras atas penjelasannya. Semoga sudah bisa ditangkap apa yang disampaikan Ibu Korbit ya Bapak Ibu. Untuk tanya jawab, kami tutup sampai sesi kedua saja. Selanjutnya, jika masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan koordinasi dengan Walas masing-masing. Nanti dari pihak Walas akan mengkomunikasikan lagi ke panitia atau pihak sekolah. Ya Bapak Ibu mohon maaf ya, karena waktunya yang terbatas. Nah, mereka pakai badges kan susah. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Mohon maaf kalau semua pertanyaan tidak bisa dijawab saat ini. Selanjutnya, marilah kita mengangkat kedua tangan kita, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga. Maaf Bu Salmani. Maaf Bu Salmani, bisa ya, Ibu. kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Ibu. Ibu pengawas baru saja konfirmasi ada sedikit yang mau ditambahkan penjelasannya. Oh iya, baik. Tadi Ibu pengawas ke Pental karena internetnya keluar sendiri karena jaringan, lagi berusaha untuk masuk kembali. Mohon bersabar sebentar karena beliau akan ada yang ditambahkan informasi sedikit. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih informasinya. Bapak Ibu harap bersabar karena pengawas kita masih ada yang mau disampaikan. Jadi mohon menunggu sebentar. Mohon maaf, Ibu pengawas, Ibu Dedah Mulyani, apakah sudah bergabung kembali? Sekali lagi, saya panggil Ibu Dedah, Ibu pengawas, apakah sudah bergabung kembali? Sudah
Mohon maaf, apakah Ibu pengawas sudah bergabung? Baik, sepertinya Ibu pengawas kita sedang dalam masalah jaringan, Ibu Salmani. Mungkin saya bisa, oh udah alhamdulillah dia udah masuk. Ya, apakah udah bergabung Ibu pengawas? Mohon izin barusan kepental. Oh iya, silakan Ibu pengawas. Tadi kan ada informasi yang perlu ditambahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mungkin ada tambahan sedikit ya, ada ralat. Tadi yang pertanyaan dari Bapak Ibu siapa yang kelas 1 yang menanya untuk jam itu jadi ralat kembali, jadi jamnya 3 jam normal. Yaitu 1 jam itu 60 menit berarti dikali 3. Jadi 3 jamnya itu ada 100 berapa? 6 kali 3 jadi bukan 3 jam pembelajaran melainkan 3 jam normal. Ralat kembali itu untuk kelas tinggi yaitu kelas 3, 4, 5 dan 6. Sedangkan untuk kelas 1 dan kelas 2 2 jam normal. Ralat tentang kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama adalah pembelajaran itu dilakukan 3 jam normal itu untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan kelas 1 dan 2 adalah 2 jam normal. 2 jam normal itu berarti 1 jamnya 60 menit dikali 2 berarti 120 menit ya. Lalu yang selanjutnya, tambahan lagi, anak-anak kelas 1, Bapak Ibu, Ayah Bunda, jadi jangan khawatir, Ibu guru yang akan menyambut putra putri Bapak Ibu dan yang akan menghantarkan ke pintu gerbang juga Ibu gurunya yang akan menghantarkan. Sebelum ayah bundanya ada, anaknya ditahan dulu oleh Bapak Ibu guru. Jadi nanti pulang itu di absen. Kalau orang tuanya belum datang berarti ditunggu dulu. Seperti itu ya Bapak ya. Terus masuk kelas juga. Untuk kelas 1 khususnya betul pasti belum kenal siapa-siapa, kenal ibu guru pun mungkin baru lihat dari foto, tetapi Bapak Ibu guru di madrasah akan menyambut kedatangan putra-putrinya dan akan menghantarkan ke kelasnya. Dan anak-anak juga setelah duduk di kelas itu tidak ada, istilahnya tidak ada kerumunan dengan teman-temannya, jadi fokus belajar. Nanti ada waktu untuk makan dan minum. Setelah itu belajar lagi, langsung pulang dan diantarkan oleh orang tua, oleh Bapak Ibu guru. Jadi untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu guru, ayah bunda, jangan khawatir dengan putra putrinya. Serahkan kepada Bapak Ibu guru. Insya Allah Bapak Ibu guru akan amanah dengan putra putri ayah bunda ya.
Itu untuk tentang kekhawatiran dari orang tua. Lalu selanjutnya tadi sudah disampaikan di awal, pertama masuk itu peserta didik itu cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, lalu cek suhu, lalu masuk ruangan itu tangannya pakai hand sanitizer. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pihak sekolahan sudah menyiapkan alat kesehatannya berupa hand sanitizer itu sudah ada di depan kelas. Kalaupun tidak ada berarti adanya di meja Bapak Ibu guru, seperti itu ya. Lalu masker jangan lupa membawa, maskernya bawa ganti karena khawatir anak-anak setelah makan maskernya kotor dan jatuh, maka haruslah membawa cadangan masker. Seperti itu mungkin tambahannya Bapak Ibu guru dan Ayah Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengawas kita atas tambahan arahannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh panitia, Ibu pengawas, kepala madrasah, dan Ibu-Ibu Korbit dapat kita pahami bersama dan dapat kita jalankan bersama dengan baik. Selanjutnya marilah kita mengangkat kedua tangan, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta keselamatan. Doa yang akan dipimpin oleh Bapak Laras Prihanto SPDI. Kepada Bapak Laras Prihanto SPDI, silakan. Marilah kita sama-sama mengangkat tangan, kemudian mohon kepada Allah untuk kegiatan kita ke depan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mubarak wa sallim wa radiyallahu anhu sahabat Rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini kami mengadakan Zoom meeting dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka di MIN 13 Jakarta. Berilah kami kekuatan, kesehatan dan kemudahan. Amin. Sehingga besok pagi kami dapat memulai kegiatan pembelajaran tatap muka. Berilah kelancaran sehingga anak-anak maupun kami dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Berilah kami ridho-Mu dalam segala hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alamin. Terima kasih Bapak Laras. Alhamdulillah acara kita pada hari ini berjalan dengan baik. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan untuk melaksanakan tatap muka berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Amin. Alamin. Saya Salmanis sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini memohon maaf jika ada salah dan khilaf dalam memandu kegiatan hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin pamit, Bapak Kamal mohon izin live juga. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sayonara. Baik, demikianlah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas pemaparannya kepada panitia pelaksana pembelajaran tatap muka terbatas. Saya selaku host akan menyampaikan beberapa informasi bahwasanya apabila ada di antara wali murid sekalian yang tidak mengikuti Zoom hari ini,
Insya Allah nanti dapat menyimak kembali di Wali kelas masing-masing. YouTube yang akan kami share ataupun nanti akan diinformasikan kembali. Dan ketentuan-ketentuan lain dapat ditanyakan melalui wali kelas masing-masing ataupun melalui Korbit di 13 Jakarta Timur. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan itu. Terima kasih.